Namaku Emi, aku mau menceritakan tentang pengalaman mengerikanku ketika pulang dari rumah sakit. Kejadian yang tidak pernah aku duga-duga sebelumnya, sehingga sempat membuatku trauma. Sudah 1 jam lamanya aku menunggu, namun jemputan itu belum juga datang. Hari ini, pengalaman pertamaku menunggu Lomo di depan parkiran, sementara malam semakin larut. Hampir jam 12 malam, belum ada tanda-tanda kemunculan suamiku. Karena capek menunggu, aku menyondarkan diri di sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari kamar mayat. Dengan diiringi perasaan gelisah tak menentu, aku mencoba untuk menelpon suamiku lagi. "Halo Pak, Lomo banget sih. Dari tadi ini," kataku sedikit kesal dengan keterlambatan suamiku. "Maaf Bu, ban motor pecah, terpaksa ke bengkel dulu. Ini lagi meluncur, tungguin di situ." "Ibu sama siapa?" jawab suamiku. "Sendirian lah." "Emang sama siapa lagi? Bapak udah sampai mono sekarang?" tanyaku kembali. "Setengah jaman lagi lah Bu. Sudah nyampe Jatisawit nih," jawabnya kemudian. Aku sedikit tidak percaya dengan penjelasan suamiku itu. Mono mungkin ban pecah membuatnya terlambat selama itu. Biasanya jam setengah 11 sudah sampai, bahkan jam 10 lebih cepat. Kok ini ngaretnya terlalu banget, jangan-jangan bapak selingkuh. Sebentar saja hal itu terlintas di benakku, namun aku tepis jauh-jauh. Nyatanya suamiku sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Nah, suamiku malam itu memang datang menjemput. Namun kedatangannya ke tempat itu menjadi suatu tanda tanya besar hingga sekarang. Aneh dan menyeramkan. Terdengar bunyi klakson sepeda motor dari seberang jalan raya. Aku kenal betul itu adalah suamiku yang datang. "Pak, sini aneh banget sih, kenapa berhenti di situ? Masuk sini." Semakin kesal aku dibuatnya. Terdengar suara klakson dibunyikan berkali-kali, aku pun terpaksa menghampirinya. "Bapak ini aneh banget sih, sudah terlambat malah main-main. Lagi pula kemana sojo jam segini baru nyampe? Capek tahu," kataku jengkel. Aku duduk membonceng. Kemudian suamiku langsung tancap gas tanpa berucap sepatah kata pun. Semakin keheranan aku dibuatnya. Namun karena rasa capek dan kantuk akibat aktivitas di rumah sakit seharian, aku tidak memperdulikan itu semua. Aku peluk erat-erat tubuh suamiku untuk mengusir hawa dingin yang datang tiba-tiba menusuk tulangku. "Wih, dingin banget sih tubuh kamu." Rasa aneh semakin menyelimuti. Tidak seperti biasanya hawa tubuh suamiku terasa dingin seperti es. "Kamu kenapa sih Mas, habis kecebur yo?" tanyaku. Namun tidak ditanggapi juga olehnya. Motor melaju semakin kencang, tubuhku menggigil dahsyat. Bukan karena hawa dingin yang membaur ke sekujur tubuh, namun karena efek tubuh dari lelaki yang ada di depanku ini. Seandainya saja laju motor tidak sekencang ini, maka sudah dari tadi aku lepaskan pelukanku, karena tidak kuat menahan dingin yang bersumber dari badannya. "Mas, pelan-pelan dong. Dingin banget," kataku memelas, berharap suamiku memperlambat laju kendaraannya. Namun berkali-kali aku ajak bicara, tetap saja dia membisu. Sekedar info, perjalanan pulang dari kota Indramayu ke Jatibarang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan santai. Sudah 1 bulan lamanya aku dipindah tugaskan, kebetulan kebagian jam malam. Tadinya aku mau ngekos di kota sekalian, supaya pulang perginya deket. Namun suamiku melarangnya, katanya pemborosan. Makanya dia rela menjemputku tengah malam begini. Oke, kita lanjutkan ceritanya.
Podo saat itu jarak perjalanan hampir setengahnya, namun tiba-tiba saja suamiku menghentikan motornya. "Pak, ngapain kita turun di sini?" tanyaku heran. Kembali dia tidak mempedulikannya, kesal banget aku dibuatnya. Suamiku kemudian beranjak menuju ke arah pohon besar yang berada di samping badan jalan, dan terlihat bagian bawahnya tertutup semak-semak yang sangat lebat. Hampir jam 1 dini hari aku melihat keanehan yang tidak seperti biasa. Suamiku berdiri tegak mematung di depan pohon yang rindang itu. Perlahan bulu kudukku mulai berdiri, entah karena takut atau saking dinginnya. "Aneh banget sih bapak ini. Ngapain malah berdiri di situ? Kesini Pak, ayo pulang," panggilku berkali-kali. Namun tetap saja dia tidak merespon. Beberapa saat kemudian suamiku melambaikan tangannya padaku. "Tidak mau Pak, Ibu takut," ucapku. Namun terus saja dia melambaikan tangannya ke arahku. Karena penasaran, aku hampiri dia. Aku berusaha menyibak semak-semak yang cukup tinggi, hampir setengah badan. "Bapak jangan main-main serem tahu," kataku semakin ketakutan. Perlahan-lahan aku melangkah. Agak susah jalan ini dilewati, jadi harus berhati-hati. Aku semakin dekat dengannya. Perlahan mataku menangkap sesosok tubuh yang tergeletak persis di hadapan suamiku. "Oh, siapa itu?" aku terpono. Tepat di bawah pohon tampak sesosok tubuh dalam posisi telungkup. Mataku memandangi lekat-lekat tubuh yang terkapar itu, mencoba untuk memastikan apa yang sedang aku hadapi saat ini. Dari dekat terlihat punggung dan sekujur badannya penuh dengan luka-luka. Tidak mungkin orang tidur dalam keadaan luka-luka begini. Aku mengambil senter. Naluri seorang dokter mengajakku untuk memeriksa keadaannya lebih lanjut. "Pak, jangan diam saja, bantu Ibu. Ayo angkat," pintaku. Namun kembali ucapanku tidak dipedulikannya. Terpaksa aku melakukannya sendiri dengan susah payah. Akhirnya aku berhasil membalikan badannya. Sungguh tragis, sekujur tubuh lelaki yang masih mengenakan helm itu penuh dengan luka bacok. Tapi tunggu, sepertinya aku kenal dengan lelaki ini. Karena saking penasarannya, aku berusaha untuk mengenali wajah lelaki malang itu. Aku buka helm yang menutupi wajahnya. "Dan, Ibu, itu mayatku. Barusan, tepatnya 1 jam yang lalu ada pembegal motor menghadang. Aku melawan, tapi mereka membacokku dengan samurai, dan motorku dibawanya kabur," ucap suamiku. Aku terkejut, syok dan tidak percaya melihat kejadian yang aneh ini. Dan setelah berkata seperti itu, suamiku lenyap berikut sepeda motornya. "Bapak," aku menjerit histeris dan lalu tak sadarkan diri. Pagi harinya, aku sudah dikerumuni banyak orang. Kejadian itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini aku benar-benar tidak percaya kalau suami yang aku cintai pergi mendahuluiku dengan cara mengenaskan. Walaupun pembegal-pembegal itu akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian, namun tetap saja kejadian itu membekas dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupku. Sesosok mayat menghampiriku, menjemput di rumah sakit, dan kemudian memberitahu kalau dia sudah tewas. Terima kasih sudah mendengar cerita ini, tunggu cerita yang lainnya yuk.